Suara benturan besi bersahutan terdengar dari kejauhan. Suara-suara tersebut membentuk irama seiring dengan lalu lalang kendaraan bermotor. Sepertinya besi-besi tersebut dipukul sangat keras. Ketertarikan kami muncul begitu mendengar suara-suara yang memekakan telinga orang-orang di sekitarnya. Padahal cuaca sangat panas. Tentunya pemukul besi tersebut adalah seorang pekerja keras sehingga tidak memperdulikan sang matahari yang tak henti-henti menyapanya. Langkah kami terhenti melihat sebuah tempat kecil di pinggir jalan. Tempat ini hanya terbuat dari anyaman bambu dan sudah mulai rapuh. Benar saja, dari dekat kami melihat sebuah besi panas dan sedang dibentuk untuk dijadikan perkakas. Arang berserakan di mana-mana. Begitu juga serpihan-serpihan dari sebuah kayu sebagai pelengkap perkakas tersebut. Api membara muncul begitu blower dinyalakan. Seorang tua dipenuhi dengan otot di tangannya, terlihat sangat serius mengerjakan pekerjaan. Kami pun mencoba menyapa di tengah keseriusannya. Pak Supantono, lelaki tua ini sehari-hari bekerja sebagai pandai besi. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Dulu, pekerjaan sehari-harinya sebagai buruh. Karena mempunyai keinginan untuk membuat usaha sendiri, Pak Supantono berusaha belajar dengan melihat orang-orang pandai besi di lingkungannya. Setelah merasa mampu dan dengan modal yang dipinjam dari bank, mulailah Pak Supantono menjalankan usaha sebagai pandai besi sampai sekarang. Namun seiring dengan waktu, usaha tersebut tidak mengalami kemajuan yang berarti. Karena minimnya tenaga dan modal, juga penghasilan tak pasti. Nama lengkapnya Supantono, panggilannya Gombeng. Usianya kelahiran tahun 61. Ya pandai ini. Ya bikin itu calo, arit, ya seperti puding, ya kampak, ya macam-macam. Mulai pagi hari, Pak Supantono berjalan menuju tempat bekerja. Setelah semua siap, arang mulai dimasukkan ke dalam tungku. Satu besi diambil untuk dijadikan perkakas. Besi pertama mulai dilebur ke dalam api. Setelah panas, mulailah besi tersebut dipukul menggunakan palu agar mudah dibentuk. Karena pekerjaan terlalu berat, biasanya Pak Supantono dibantu anaknya. Dengan ketelatenan dan kesabaran, satu persatu proses membuat perkakas ini dilakukan. Dalam satu hari, Pak Supantono bisa membuat 3-4 perkakas terbuat dari besi. Mulai jam 6:30. Sampai ya, 11:30 gitu.
selesai nanti menyelesaikan yang baru buat itu. Saya ngantarkan anak saya itu tadi pulang, lalu saya kembali lagi menyelesaikan yang baru buat itu. Sampai ya sekitar jam 4. Dengan sabar, Pak Supantono memukul dan mengolah besi sesuai dengan bentuk atau keinginan dari pemesan. Sementara anaknya membantu membuat kelengkapan yang terbuat dari kayu. Membutuhkan waktu 1 jam untuk membuat sebuah perkakas. Terkadang, jika bentuk yang diinginkan tidak rumit, waktu yang diperlukan kurang dari 1 jam. Pekerjaan memukul besi ini dilakukan berulang-ulang tanpa henti, sampai akhirnya bentuk yang diinginkan selesai. Cuma saya dulu kuli gitu loh. Saya tiap hari kan lihat bikin mas saya bikin ya itu kapit itu. Cuma tiap hari kan saya lihat aja, jadi bisa sendiri gitu loh. Waduh, lama sekali. Dulu saya ikut mas saya itu 15 tahun. Perlahan-lahan besi yang dipukul mulai terbentuk, diwarnai dengan peluh menetes serta percikan-percikan api. Tidak mudah membuat sebuah besi menjadi bentuk yang diinginkan. Dibutuhkan kesabaran, ketelatenan, kekuatan, serta ketelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatannya. Walaupun demikian, sampai saat ini belum ada pemesan yang kecewa dengan perkakas buatan Pak Supantono. Ada setor gitu buatkan. Loh, kalau juragan itu banyak yang beli gitu loh, nggak ada juragan, cuma ya dijual kemana-mana itu ada yang beli gitu loh. Iya, takul. Demi kebutuhan hidup, Pak Supantono mencoba bertahan dengan tenaganya. Cuaca panas tidak menjadi rintangan. Tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaannya. Tidak juga ada keluhan keluar dari mulutnya. Semua dilakukan dengan sabar. Pak Supantono tidak memperdulikan tubuh tuanya yang semakin hari semakin lemah, yang seharusnya digunakan untuk beristirahat, menikmati masa-masa tua. Karena keadaan memaksanya untuk bertahan, memaksanya untuk bekerja dan terus bekerja, memaksanya untuk terus tersenyum bersama besi-besi. Enggak, pokoknya ya cukup untuk beli rokok, makan gitu aja. Iya. Cukup untuk buat makan aja. Pelanggan yang dimiliki kebanyakan dari lingkungan sekitar tempatnya bekerja. Terkadang mereka datang untuk melihat-lihat atau sekedar bertanya tentang perkakas yang ada. Pak Supantono tidak merasa terganggu dengan kedatangan mereka. Bahkan,
Jika ada yang bertanya mengenai proses pembuatannya, Pak Supantono tak segan-segan menjawab dan memberikan pembelajaran. Per kilonya 5.000. Itu belum bajanya. Nanti belum itu PJ itu. Nggak tahu ya. Cuma arangnya ini 40 per sak. Jadi penghasilan saya tuh nggak tahu. Soalnya bikin 4, nah ini tadi kan belum menyelesaikan ini kan sudah dikasih ongkos. Seandainya ada orang yang apa itu memperbaiki seperti sabit itu tadi seperti itu kan dikasih ongkos. Jadi nggak tahu penghasilan saya sehari itu berapa gitu, nggak tahu. Arangnya ini per sak ini 40.000. Kalau besinya per kilo 5.000. belum baca. Belum bacanya. Baca per kilo 7.000. Enggak, 1 minggu sekali. Karena bahan-bahan yang digunakan untuk membuat perkakas dari besi tergolong mahal, membuat Pak Supantono hanya mendapat sedikit keuntungan. Belum lagi permintaan pasar tidak banyak, membuat Pak Supantono harus bertahan dengan kekuatannya bersama besi-besi. Bahkan dengan penghasilannya yang ada sekarang, Pak Supantono tidak mampu membiayai anaknya melanjutkan sekolah. Makanya banyak, cuma modalnya kurang itu aja. Ya sebetulnya capek tapi nggak ada kerjaan lain, ya gimana? Ya, sebetulnya tidak, soalnya sudah tua. Kayak anak agak berat lah kerja pandai itu. Ada sedikit keinginan dari Pak Supantono untuk mengganti pekerjaan sebagai seorang pandai besi. Tetapi keinginan tersebut masih belum dapat dilakukan. Selain sulitnya mencari modal, tidak adanya keahlian lain, dan usianya yang semakin tua. Dengan menjadi pandai besi inilah, dia bisa bertahan, menggunakan tenaganya dengan semangat bekerja, juga harapan-harapan untuk hari esok sebagai pandai besi. Berisik tadi. Oh ya. Mukul besinya. Tetangga Enggak. Soalnya kan siang ini. Baik-baik orang ini. Ya itu seperti bapak itu. Itu terang kasih. Baik-baik di sini. jadi izin dulu bapak. Iya, air putih saya nggak pernah boleh bawa dari rumah itu. Dikasih tiap hari itu. Ya di sini biasanya itu juga perbaiki, juga pesan gitu. Ya. Kan cari yang dekat juga kan langsung di pandinya sendiri itu kan harganya kan agak murah gitu. Untuk yang sini. Iya, harapannya bagus itu. Sering
untuk pesan-pesan apa, misalkan juga pokoknya segala macam perkakas untuk tani itu saya bisa di sini. Daripada di pasar, tapi yang lebih baik di sini. Di sini kan langsung di tempatnya sendiri. Iya, sesuai dengan selera dari apa? Kebutuhan daripada seperti saya misalkan untuk merumput, untuk cangkul, untuk apa? Untuk pecok itu, ya, kapak-kapak itu juga pesan sini. Iya, sering. Memang ini lebih dekat dari rumah. Ya, bagus lah. Makanya banyak yang pesan di sini. Ya, isu, puding, sabit gitu. Sore hari selesai melakukan pekerjaan, Pak Supantono membereskan dan membersihkan peralatan yang berserakan di sekitar lokasi. Memang, Pak Supantono selalu menjaga dan merawat peralatan pandai besinya agar tetap baik dan dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama. Seperti inilah keadaan di mana Pak Supantono bekerja. Tempat kecil sederhana disewa sejak 2 tahun yang lalu. Tidak ada yang istimewa dari tempat tersebut. Dinding-dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Lantainya masih beralaskan tanah. Sementara atap sudah banyak yang berlubang. Baginya, tempat tersebut sudah terasa nyaman untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Yang gimana ya? Saya nggak senangnya itu selalu kotor tiap hari itu nggak bisa. Memang ya pakai arang jadi ya nggak bisa pakaian bersih gitu. Ya gimana ya? Cuma enaknya itu nggak disuruh orang gitu loh. Seandainya capek pulang nggak ada yang larang. Gimana seandainya ya saya nggak kepingin jadi pandai, soalnya sudah tua. Cuma kerjanya agak berat, tapi ya gimana? Nganggur ya nggak ada kasih uang. Tadi anak. Ya anak cuma 1. Sudah keluar dari SMP negeri yang 1. Itu nanti kalau ditinggal saya itu cari pembantu 30.000. Ya kalau anak gitu cuma ngambil buat rokok. Beginilah salah satu fenomena usaha yang terjadi di masyarakat. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini masih memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, terima kasih Pak, kami tadi sudah diizinkan untuk mengikuti segala aktivitasnya sedari pagi tadi Pak ya. Ini ada pemberian dari pemirsa Dhamma TV, mohon diterima. Ya. Semoga bisa sedikit meringankan beban Bapak dan juga keluarga. Ini juga ada bingkisan Bapak, Ya, saya mohon diterima. terima kasih sekali Pak. Iya. Ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Dhamma TV yang sudah memberikan bingkisan ini, silakan Pak. Enggak, saya cuma ya itu tadi ya terima kasih sekali. Terima kasih. Ya. Dan bagi Anda pemirsa, jika Anda ingin mengulurkan atau membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, silakan kirimkan bantuan Anda ke alamat yang tertera berikut ini.
Enggak ada, ya sudah capek. Soalnya pulangnya ya juga jam 4, ya sudah capek. Udah nggak kuat. Iya, saya yang pun. Kalau nggak punya uang, tempat libur gitu kan nggak dapat uang itu pun juga boleh. Ya, wah ya. Sering itu, sering nggak punya uang. Bekerja keras membanting tulang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan sekeras apapun akan tetap dilakukan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh Bapak Supantono. Sebagai pandai besi, beliau berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Demikian tadi Bodi Cita untuk episode kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Akhirnya, Yohan dan seluruh kru mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.